Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kami di sini bertujuan untuk mewawancarai salah satu narasumber kami yang terhormat yang bernama. Nama saya Aufa Murtafi Rifki. Bisa dipanggil Aufa aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aufa Murtafi Rifki. Sebelum kita memulai wawancara ini, perkenalkan, nama saya Nabil Nasyar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan teman-teman bisa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Fatih Qobus Halim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama saya Rudi Prasastyo dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama saya Hesti Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Paksidan Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami lontarkan kepada Bapak Aufa Murtafi, atau yang biasa dipanggil Pak Aufa, kalau boleh tahu, sekarang lagi kerja di mana sih untuk saat ini? Sekarang lagi kerja di Toyota Indonesia di bagian Project Cost Management. Langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sebutkan. Bagaimana sih pihak Toyota menerapkan strategi cost planning-nya? Dan Bapak sebagai jabatan di situ, apa yang Bapak terapkan untuk membantu Toyota dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan? Izin jawab ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang tahu Toyota gitu ya, dalam hal ini mungkin dikenal sebagai vehicle manufacturing company gitu ya. Jadi bagaimana kita memproduksi kendaraan, dalam hal ini mobil gitu ya. Teman, secara strategis visi Toyota ke depannya sebetulnya tidak hanya mencakup memproduksi kendaraan saja, tapi dalam hal ini kita akan bertransformasi jadi mobility company. Artinya yang tadinya kita jual produk, kita mencoba untuk bertransformasi untuk menjual value of services. Artinya nggak cuma jual mobil aja, tapi someday, dan sekarang kita sudah memulai untuk bagaimana kita menyediakan moda transportasi dan mobilitas yang proper bagi masyarakat. Jadi tidak hanya jual mobil, once nanti misalkan ada kereta, ada pesawat, tidak menutup kemungkinan Toyota berkontribusi dalam aspek tersebut gitu ya. Nah, dalam kaitannya, dalam hal ini kemudian bagaimana Toyota mempunyai visi tersebut gitu ya. Dalam hal ini tentunya aspek-aspek strategis harus diterapkan. Karena apa? Karena di dalam hal ini teknologi dan juga perkembangan zaman terus berkembang pesat gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini bagaimana kemudian kita sebagai aspek bisnis dan juga secara manfaat kontribusi ke masyarakatnya juga tetap bisa tersampaikan. Tentunya kita perlu dalam hal ini melakukan benchmark tidak hanya gitu ya, tidak hanya dengan kompetitor, dalam hal ini juga pesaing-pesaing otomotif, tapi juga lebih luas lagi ke aspek-aspek yang lebih luas. Misalkan sekarang kan teknologi artificial intelligence sudah luas gitu ya. Nah, hal tersebut juga tentunya kita melakukan benchmarking ke area yang lebih luas lagi. Dan dalam hal segi bisnis gitu ya, dalam hal ini tentunya secara logika bisnis tentunya kita punya aspek biaya dan juga aspek penerimaan gitu ya kalau logika bisnis. Kalau misalkan kita ingin profit yang tinggi, otomatis dua variabel tersebut yang harus dikontrol, cost dan juga revenue gitu ya. Once kita ingin melakukan peningkatan profit, tentunya entah kita nurunin cost yang kita punya atau naikin pendapatan yang kita punya. Tentunya dua hal ini kita lakukan gitu ya. Tapi tentunya sebagai manufacturing company, dalam hal ini kita melakukan banyak hal yang yang sangat-sangat kita lakukan, yaitu dengan cara cost reduction ya dalam hal ini. Bagaimana kemudian kita bisa memproduksi suatu vehicle atau kendaraan yang secara cost itu minimum gitu ya. Tapi secara benefit atau manfaat bagi masyarakat itu tetap kita jaga. Gitu. Jadi
kaitannya dengan strategi cost planning adalah sebenarnya sesimpel itu. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk mencari bagaimana kita mendapatkan cost yang minimum dengan mempertahankan kualitas dan assurance bagi masyarakat agar once nanti teman-teman punya mobil Toyota itu nggak cuman murah tapi juga secara kualitas itu bisa diandalkan. Kurang lebih seperti itu sih secara logika sederhananya ya, teman-teman. Oke. Terus setelah menjalani apa yang sudah direncanakan untuk saat ini, apakah semuanya berjalan lancar atau ada masalah nggak sih dalam perencanaan tersebut? Oke, tentunya secara tantangan itu pasti ada ya. Dalam hal ini, dalam konsep industri manufacturing otomotif gitu. Dalam hal ini tentunya banyak hal yang menjadi tantangan. Tadi mungkin ketika kita ingin menurunkan biaya produksi yang kita punya, tentunya tantangannya banyak gitu. Karena tidak mudah untuk bisa kemudian oke, misalkan kayak biaya kita 1.000, gimana caranya biar jadi 800 agar profitnya sekian gitu. Tidak semudah itu. Tentunya banyak sekali tantangan dan hambatannya dalam hal ini gitu ya. Misalkan kayak contohnya ketika kita punya produksi mobil, kemudian pada saat itu harga paling kecil misalkan baut itu naik gitu. Kita juga nggak bisa serta-merta oh gimana caranya? Nggak mungkin kan kita mengurangi baut atau nggak menggunakan baut kan gitu ya. Jadi tentunya tantangannya banyak dan tantangannya besar. Kemudian bagaimana cara untuk menghadapinya tentunya dalam hal ini dengan cara bagaimana kita bisa open communication dengan pihak-pihak terkait ya. Dalam hal ini kita juga punya banyak supplier ya. Bagaimana kemudian kita memberikan understanding yang dapat diterima oleh supplier sehingga kemudian mereka bisa memberikan best price-nya mereka. Dalam hal ini ketika misalkan kita ingin menurunkan harga bahan baku, gimana kita meng-approach mereka untuk bisa sejalan dengan tujuan kita dalam hal ini ingin menurunkan atau mengurangi cost biaya. Karena ketika cost-nya naik, otomatis harga jual yang kita jual juga akan naik gitu kan ya logikanya. Nah ketika harga jual naik, pertanyaannya apakah masyarakat dapat mengerti dengan kenaikan harga tersebut gitu ya. Jadi balik lagi kemudian bagaimana strategi untuk menghadapi hambatan atau masalah tantangan tersebut adalah dengan cara biasanya kita open communication misalkan dengan supplier atau dengan pihak-pihak terkait sehingga mereka dapat mengerti kondisi dan keadaan di pasar seperti itu kurang lebih. Nabil. Oke, sekarang langsung saja ke Mas Fatih ya. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang, jadi Toyota ini kan suatu perusahaan yang kompleks. Gimana sih cara Toyota itu memanfaatkan peluang di dalam industri otomotif untuk mengoptimalkan cost? Oke, jadi sebetulnya untuk peluang yang apa ya yang dihadapi gitu ya. Secara tren gitu ya, secara tren kita bicara tentang otomotif, tren otomotif sangat-sangat luar biasa besar ya, khususnya di Indonesia. Secara tren positif, artinya willingness dari konsumen untuk membeli kendaraan bermotor dalam ini mobil itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya. Nah ini kemudian menjadi peluang yang baik gitu ya bagi Toyota dalam hal ini, apalagi secara market share Toyota tentunya menjadi nomor 1 di Indonesia, even di global gitu ya. Dalam hal ini tentunya kita melihat peluang yang besar untuk tetap bisa melanjutkan melanjutkan kualitas yang ditunjukkan oleh Toyota di hati masyarakatnya gitu ya. Nah kemudian bagaimana peluang ini bisa kita manfaatkan ya tentunya kita tidak tinggal diam gitu ya. Salah satunya kita kasih contoh misalkan di Indonesia sendiri Toyota itu menjadi satu industri otomotif yang satu-satunya memproduksi kendaraan berbasis elektrik ya. Jadi electric vehicle di Indonesia gitu. Itu menjadi salah satu strategi kita untuk kemudian bagaimana kita memaintain kelangsungan bisnis yang kita punya dan juga memanfaatkan peluang yang ada bahwa sebetulnya animo dari masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor itu sangat-sangat besar gitu ya. Jadi untuk menghadapi peluang tersebut ya tentunya kita tidak tinggal diam karena Toyota sudah menjadi nomor 1 kemudian kita
ya udah begitu-begitu aja, tapi tentunya kita terus mengimprove teknologi dan berbagai aspek yang bisa kita improve untuk terus menjadi nomor satu di hati masyarakat, kurang lebih seperti itu. Balik ke pertanyaan tadi, kita udah tahu kan tahun-tahun kemarin itu terjadi adanya pandemi COVID-19. Jadi saya mau mempertanyakan, apakah Toyota melihat peluang atau tidak di adanya pandemi itu? Jadi ini apakah pandemi itu menjadi ancaman atau menjadi peluang bagi Toyota? Oke. Terkait dengan pandemi COVID, ketika tahun 2020 memang secara penjualan kita itu tentunya turun drastis. Mungkin tidak hanya untuk industri otomotif, tapi juga sektor-sektor bisnis yang lain itu tentu terkena dampak yang sangat signifikan gitu ya. Tapi beruntungnya gitu di tahun 2021 secara mengejutkan pendapatan di tahun 2021 itu mengalahkan pendapatan di tahun 2019. Itu menjadi suatu bukti dan juga keajaiban mungkin ya dalam hal ini recovery dari masyarakat, purchasing power dari masyarakat itu cukup luar biasa ya di industri otomotif. Dan itu menjadi suatu bukti bahwa sebetulnya dampak pandemi bagi industri otomotif, kalau misalkan kita beli mobil kadang range untuk masyarakat yang beli mobil itu menengah ke atas gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi pandemi itu sangat-sangat berdampak sekali ke kalangan menengah ke bawah. Tetapi untuk kalangan masyarakat menengah ke atas itu masih bisa survive dan struggle untuk bisa menghadapi pandemi dalam hal ini. Ya buktinya gitu ya di tahun 2021 pendapatan dari kita itu masih lebih tinggi daripada sebelum COVID sekalipun gitu. Jadi bisa dibilang pada tahun 2020 ya masyarakat hanya menahan finansial mereka gitu sambil mungkin secara konservatif melihat kondisi ekonomi gitu ya. Kemudian pada 2021 masyarakat mungkin udah melihat bahwa ekonomi udah mulai pulih dan mereka secara daya beli sudah mulai tertrigger lagi untuk membeli barang-barang yang ingin mereka miliki seperti itu. Jadi apakah menjadi ancaman atau tantangan? Iya tentunya di 2020 tentunya kita banyak sekali melakukan strategi-strategi dan upaya-upaya bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan meningkatkan volume produksi. Tapi alhamdulillahnya dengan segala upaya dan effort di 2021 kita kembali meraih penjualan tertinggi selama ini gitu sih. Jadi di sisi lain menjadi tantangan, tapi di sisi lain juga menjadi peluang yang besar gitu karena tantangan itu kita harus kejar dan setelah tantangan itu kita coba usahakan dan alhamdulillahnya pada tahun 2021 kita telah menghasilkan suatu hal yang terbaik gitu sih. Jadi gini Pak, untuk pendekatan Anda yang gunakan dalam menyusun strategi cost planning di Toyota tuh seperti apa? Boleh dijelaskan? Izin memperkenalkan skop kerja atau ruang kerja yang saya miliki gitu ya. Jadi secara ruang lingkup kerja itu saya itu berkecimpung di dunia cost planning atau biaya perencanaan biaya gitu ya. Jadi ketika teman-teman ibaratnya punya suatu bisnis dan ingin membuat suatu bisnis itu terrealisasi, tentunya teman-teman harus melakukan perencanaan biaya gitu kan ya. Kayak biaya apa saja yang diperlukan dan bagaimana nantinya biaya-biaya tersebut bisa terrealisasi dan sesuai dengan rencana yang teman-teman sudah lakukan. Jadi secara ruang lingkup kerja saya adalah bagaimana ketika misalkan kita Toyota mau bikin suatu model baru tersebut perencanaan biayanya seperti apa, mulai dari bahan baku, kemudian logistik sampai pada akhirnya bisa terjual ke masyarakat, itu biaya yang diperlukan berapa dan pada akhirnya bisa dijual ke masyarakat gitu. Tentunya itu nggak menjadi suatu hal yang simpel karena apa? Karena perencanaan suatu mobil itu bisa kita tarik 3 atau 4 tahun ke belakang. Tapi di sisi lain juga harga-harga bahan baku itu tentunya beda. Sekarang 2023 dengan misalkan kita mau bikin mobil launchingnya di 2027 itu 3 tahun ke depan pasti ada inflasi dan lain-lain itu sangat-sangat banyak mempengaruhi. Nah tentunya dalam hal ini bagaimana secara cost planning gitu ya, secara cost planning kita mempunyai
prinsipnya adalah mempunyai biaya yang akurat. Once nanti 3 tahun 4 tahun lagi kita launching mobil, biaya yang kita miliki itu kita bisa prediksi dan kita bisa forecast harga biaya yang akan kita keluarkan itu berapa. Karena ini menjadi suatu hal yang penting. Karena apa? Karena biaya itu mempengaruhi profit. Once kita salah menduga atau memprediksi biaya yang kita akan keluarkan, bisa jadi profit kita minus gitu kan ya. Nanti ketika oke, sekarang kita predik biayanya segini, tapi once nanti 3 tahun lagi ternyata biayanya melambung tinggi, otomatis kan itu menjadi suatu hal yang buruk bagi perusahaan atau performance keuangan perusahaan, karena secara profit juga pasti akan turun gitu kan ya, karena biayanya naik. Jadi strateginya seperti apa? Tentunya strateginya dalam hal ini bagaimana kemudian kita memiliki base sourcing, artinya data-data biaya yang kita punya itu terus diupdate gitu ya, terus diupdate. Kemudian bagaimana kita bisa memprediksi hal-hal yang akan mempengaruhi biaya-biaya tersebut, misalkan inflasi atau misalkan commodity price. Apalagi dalam hal ini tentunya dalam industri otomotif, dalam khususnya mobil, itu banyak sekali part-part atau banyak sekali komponen-komponen yang terlibat. Dalam hal ini secara kuantitas ada sekitar lebih dari 6.000 komponen untuk membuat satu mobil. Dan bagaimana kemudian kita bisa memaintain semua, menjaga semua komponen-komponen tersebut ada dalam planning biaya yang kita terapkan gitu ya. Jadi kita bagaimana membuat suatu simulasi biaya-biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan memprediksi sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Tadi contohnya misalkan inflasi ataupun misalkan harga komoditas yang naik, misalkan harga steel atau besi. Itu kan setiap hari, setiap bulan itu terus berfluktuasi gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi atau memforecast biaya-biaya tersebut sampai pada akhirnya nanti launching misalkan di 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan strategi yang kita lakukan dalam hal ini, bagaimana kita mengukur misalkan kenaikan harga bahan baku adalah 20%. Nah, bagaimana kita membuat effort untuk menurunkan 20% tersebut sehingga kondisi keuangan kita ada di target profit yang sudah kita tuju gitu kan. Jadi sebenarnya secara strategi adalah melakukan atau memaintain biaya-biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, kemudian memprediksi berapa kenaikannya dan memastikan kenaikan tersebut masih ada pada profil target yang kita ingin capai. Jadi kurang lebih secara strategi cost planning yang dilakukan adalah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya dan jawabannya cukup jelas ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Paksi. Kepada Paksi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya, Mas. Dalam bekerja itu pasti memiliki suatu tantangan ya, Mas. Nah, pertanyaan saya, apa tantangan terbesar yang pernah Mas hadapi dalam memanage cost planning? Dan bagaimana cara Mas menghadapinya, Mas? Iya, tentunya kalau bicara tantangan pasti banyak ya dalam skop kerja. Tentunya bagaimana kemudian kita punya tujuan gitu ya, tapi tujuannya itu kadang-kadang ultimate gitu. Artinya kayak tidak seindah yang dibayangkan gitu ya teman-teman ya. Ya tentunya untuk mencapai tujuan tersebut seringkali banyak tantangannya dalam hal ini dalam perencanaan biaya yang kita miliki. Kita udah punya rencana, kita udah punya target sekian persen misalkan kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya tadi misalkan harga ini naik sehingga profitnya tidak sesuai dengan target. Tentunya hal ini suatu hal yang tricky gitu ya dalam hal ini, bagaimana kemudian kami gitu ya sebagai finance dalam hal ini yang punya informasi terkait dengan kondisi keuangan sekarang, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan informasi tersebut ke area manufacturing, area engineering yang secara quote on quote tidak mengerti terkait dengan kondisi tersebut. Mereka hanya buat mobil gitu ya. Tapi secara kondisi keuangan mereka, bagaimana kita membuat suatu awareness atau kesadaran bahwa sebetulnya ini penting untuk mereka perhatikan. Jadi sebenarnya tantangannya yang paling besar adalah bagaimana kemudian kita berkolaborasi sih sebenarnya. Berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain sehingga secara ruang lingkup kerja kita bisa mencapai tujuan yang sama, karena secara tujuan kita satu, walaupun secara
peluang lingkup kerja itu berbeda gitu kan ya. Secara manufacturing mungkin mereka berpikir bahwa bagaimana membuat suatu kendaraan yang proper, yang nyaman, yang safety bagi masyarakat, tapi di sisi finance bagaimana kemudian secara profit kita bisa goal gitu ya. Nah, untuk menemukan titik temu ini yang menjadi suatu hal yang suatu tantangan yang luar biasa sih gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus berkomunikasi, harus kemudian berkolaborasi bersama sehingga kita sama-sama mempunyai kesadaran dan pemahaman yang sama terkait dengan urgensi profitability tersebut gitu sih. Jadi gimana cara menghadapi tantangan tersebut ya dengan cara komunikasi gitu, komunikasi, berkolaborasi, brainstorming satu sama lain, diskusi satu sama lain, kemudian hingga pada akhirnya kita semua punya suatu framing yang sama bahwa profitability itu penting gitu untuk kita perhatikan sehingga apa? Sehingga harapannya ketika teman-teman di manufacturing, engineering itu paham dan mengerti dengan kondisinya, mereka akan melakukan effort yang sesuai dengan target yang kita lakukan. Contoh, misalkan di suatu produk, misalkan profit kita belum mencapai target, kemudian kita perlu menurunkan 20% dari biaya kita. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meng-approach orang-orang engineering, orang-orang teknik untuk bisa mencari ide, karena kita sebagai finance kita nggak punya knowledge ya, nggak punya pemahaman untuk gimana sih caranya untuk menurunkan biaya ini gitu. Kita nggak tahu, yang punya knowledge dan pemahaman adalah orang-orang engineering, orang-orang yang ada di pabrik mobil sana gitu. Kita hanya tahu kita perlu turun segini, tapi how to do-nya itu kita perlu berkolaborasi, kita perlu berkomunikasi secara clear, secara comprehend kepada orang-orang teknik dan engineering sehingga mereka paham dengan kondisinya sehingga tahu dan mereka willing untuk mengeluarkan ide-ide mereka untuk menurunkan biaya-biaya tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Menurut saya itu sudah menjawab rasa ingin tahu saya sih Mas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Hesti. Mbak Hesti dipersilakan untuk bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih cara Mas Alfa sendiri dalam kolaborasi dengan tim engineering atau manufacturing dalam memperkuat tujuan dan strategi produk, serta bagaimana ini dapat berdampak pada cost? Oke, ini berarti jalan dengan statement tadi ya, jawaban tadi. Jadi secara kolaborasi, tentu kolaborasi menjadi suatu hal yang penting ya di ruang lingkup bisnis, karena Toyota itu punya banyak kaki ya, artinya kayak bisnisnya banyak, areanya banyak, functionnya banyak gitu. Nah kemudian bagaimana Toyota ini dia punya satu visi dan misi, dan bagaimana menjalankan visi misi tersebut dengan berbagai macam area dan concern tertentu, ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya, menjadi satu hal yang menantang tentunya, sesuai dengan visi misi yang tadi gitu kan. Nah tentunya dalam kolaborasi ini, dalam skop kerja manufacturing dan dalam hal ini skop kerja finance, tentunya perlu adanya tadi komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan berbagai macam pihak. Dalam hal ini misalkan contohnya tadi area finance dengan engineering itu perlu tentunya berkomunikasi, perlu duduk bersama, artinya finance itu punya informasi dan terkait dengan keadaan keuangan pada saat ini, itu harus dikomunikasikan dengan orang engineering sehingga orang engineering dia paham bahwa kondisinya kita harus melakukan sesuatu untuk bisa mencapai target profit tersebut. Nah tentunya hal ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara biasanya kita melakukan ibaratnya meeting dan juga discussion, kita melakukan berbagai macam pertemuan-pertemuan dalam hal ini untuk menyamakan persepsi, kemudian mencari strategi-strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi kayak jadi stepnya misalkan pertama kita coba summary, kita kumpulkan bagaimana kita coba gambarkan kondisi laporan keuangan dari misalkan suatu produk atau proyeksi planning yang kita miliki, kemudian setelah ada figurisasi dari kondisi keuangan seperti apa, kita lakukan komunikasi dengan pihak engineering untuk
mencari tahu sebetulnya fakta-fakta apa yang bisa kita kumpulkan. Misalkan, oh ini naik karena ini, oh ini naik karena ini, misalkan kayak gitu. Atau misalkan, oh ini biayanya bertambah karena ada proses yang bertambah. Itu tentunya kita kumpulkan informasinya sehingga kita rangkum kembali dan pada akhirnya kita coba komunikasikan juga dengan mereka. Agar apa? Agar mereka bisa paham bahwa kita bisa mencari ide bersama atau berkolaborasi bersama untuk menemukan suatu improvement atau suatu ide-ide yang bisa pada akhirnya menurunkan proses cost atau misalkan biaya-biaya yang kita miliki dan pada akhirnya target profit yang kita ingin tuju itu tercapai gitu. Jadi secara kolaborasi dan komunikasi tentunya penting sekali untuk bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai visi misi dan itu juga salah satu bagian dari apa ya? Pelaksanaan strategi-strategi yang kita lakukan gitu. Salah satu jalan dan juga kendaraannya yaitu dengan cara komunikasi dan juga kolaborasi bersama. Artinya kesuksesan suatu produk gitu ya, itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kolaborasi dan komunikasi yang terbuka dan mengerti satu sama lain. Jadi intinya adalah approach komunikasi dan juga saling memahami satu sama lain gitu ya. Dan pada akhirnya area masing-masing bekerja secara maksimal sesuai dengan concern ataupun juga pemahaman bersama hasil dari komunikasi dan juga kolaborasi tersebut. Seperti itu. Baik, terima terakhir kasih Mas kali Alfa atas jawabannya. Sudah Ya, dapat terakhir. mengerti. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari teman-teman yang lain? ya sedikit mau bertanya sih tentang bocorin dikit dong strategi apa yang membuat Toyota itu still number one in Indonesia, tetap konsisten di atas gitu. Nggak mau meskipun ada brand lain atau brand-brand lama yang berinovasi kembali, kenapa kenapa Toyota itu tetap berada di prioritas utama pilihan mobil untuk masyarakat Indonesia? Oke. Ya, jadi sebetulnya apa sih sebetulnya rahasia gitu ya Toyota menjadi nomor satu di hati masyarakat Indonesia, even di dunia gitu kan. Bahkan dulu ibaratnya ada bukan pepatah ya, ibaratnya Toyota Avanza itu susah disalip gitu di tol karena udah disalip ada lagi gitu kan ya. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena sebetulnya sejarahnya dulu Toyota itu di Jepang dia dulu bukan produksi mobil tapi dulu produksi mesin jahit teman-teman. Jadi kayak bukan purely apa ya otomotif atau kendaraan bermotor tapi dulu tuh bikin mesin jahit gitu ya teman-teman. Jadi dari dulu Akio Toyoda itu founder dari Toyota sendiri sebenarnya dia punya prinsip tadi Kaizen continuous improvement bahwa sebetulnya kita itu tidak akan pernah bisa sempurna, artinya setiap waktu itu harus berbenah dan improve. Itu satu. Terus yang kedua kita sangat-sangat menomorsatukan safety gitu kan ya. Safety apapun yang kira-kira yang menimbulkan bahaya lebih baik untuk tidak dijual sama sekali. Jadi prinsipnya Toyota seperti itu. Yang ketiga adalah customer first. Jadi apapun keinginan dan juga ekspektasi customer itu hal yang paling utama gitu. Nah terbukti mungkin ketika teman-teman punya mobil Toyota dalam hal ini, salah satu hal yang paling menjadi alasan teman-teman punya beli mobil Toyota adalah after sales-nya gitu ya. Ketika teman-teman mogok di jalan, ketika teman-teman misalkan ada kendala dengan mobilnya dan lain-lain, customer service dari Toyota itu kita sangat-sangat perhatikan. Artinya kepuasan pelanggan gimana bukan hanya mobilnya bagus, tapi setelah teman-teman punya mobilnya, teman-teman bisa senang sampai pada akhirnya mobil tersebut teman-teman jual atau pada akhirnya teman-teman beli mobil lagi gitu ya. Jadi nggak hanya putus sampai saat teman-teman beli, tapi kita sangat-sangat juga memperhatikan ketika teman-teman memakai mobil tersebut. Artinya servis-servis yang diberikan gitu ya. Terus juga secara build quality gitu ya. Bagaimana teman-teman punya mobil yang nyaman dan aman gitu. Itu menjadi suatu hal yang nomor satu gitu. Dan juga yang paling yang paling impactful adalah tadi continuous improvement.
Jadi bagaimana kemudian mobil tersebut kita improve gitu ya, dari era ke era, dari dulu teman-teman tahu Kijang yang kotak tuh sampai sekarang ada Kijang Innovagenix, itu teman-teman bisa lihat improvementnya sejauh apa dan sepesat apa gitu. Jadi itu menjadi suatu komitmen dari Toyota untuk bisa mengimprove tidak hanya di situ, tapi untuk besok itu akan terus dilakukan improvement gitu. Dan itu tidak hanya dilakukan terhadap mobilnya saja, tapi ke orang-orangnya. Ibaratnya ada pepatah dari Toyota itu, make people before we make product. Jadi kita cetak orang-orangnya dulu sebelum kita bikin mobilnya gitu ya. Jadi balik lagi ke mindsetnya gitu ya, kayak mindset dari karyawan-karyawan Toyota itu digembleng ibaratnya gitu, untuk kemudian jangan dulu bikin produk yang bagus, tapi bikin dulu orang-orangnya yang bagus gitu. Jadi strateginya adalah sebenarnya kesinambungan aspek-aspek tadi, dimulai dari secara produk, secara people gitu, secara after service-nya kita sangat-sangat perhatikan sehingga sampai sekarang masih menjadi nomor 1, dan secara market share di global event itu masih jauh dari kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Itu menjadi suatu komitmen dan menjadi suatu bukti bahwa strategi yang kita lakukan itu tentunya menuju pada satu aspek, yaitu going concern atau sustainability. Artinya konsep bagaimana kemudian secara profitability bisnis 1 dan juga secara kontribusi ke masyarakat 2 itu terus-menerus berlanjut sampai kapanpun. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya dengan strategi-strategi tadi, dengan kita komitmen bahwa kita menghasilkan suatu produk yang safety, kita menghasilkan produk-produk yang secara quality-nya bagus, aman, dan juga secara self-service-nya itu memuaskan dari pelanggan-pelanggannya. Jadi sebetulnya itu. Dan profit itu sebetulnya di Toyota itu nomor 2 setelah sebelum safety dan juga customer. Jadi kayak kita tetap sebelum kita ngejar profit, kita ngejar safety-nya dulu, kita ngejar customer expectation yang bagus dulu, baru nanti profit mengikuti. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih udah terjawab pertanyaannya. Oke, terakhir itu langsung aja ke Mas Nabil, kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Alfa telah menjawab semua pertanyaan ini. Dan malam ini kami mempelajari banyak hal, tentunya ada strategi cost planning, ada cara menghadapi peluang, ada pendekatan Toyota terhadap cost planning, lalu menghadapi tantangan dan pentingnya kolaborasi. Terima kasih Mas Pak Alfa untuk kesempatan yang luar biasa pada malam kali ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya, dan kami juga berharap bisa untuk berkolaborasi lagi ke depannya. Kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf atas kurangnya kata dari kami. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.